Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Taktik Podcast, kanal analisis pertama di Indonesia. Dan hari ini kita cuman 2 orang lagi nih mas. Kayaknya rekan kita satu lagi mulai kena kutukan netizen. Kena kutukan netizen. Jadi kita mengabulkan permintaan netizen hanya dengan 2 pembawa acara aja hari ini. Dan oke, apa langsung aja kita mas pembahasan. Kok datang lagi nih mas? Enak aja ente nih. Halo, selamat datang di Ruang Taktik Podcast, channel analitik taktik pertama Udah di dong. Indonesia. Tidak afdol kalau bukan suara saya. Bagaimana Anda ini? Tapi memang komentar netizen cukup bikin merinding Dan menghibur, Ya, lebih ke menghibur buat kita. Iya, mungkin ada apa ya? Mungkin karena memang ruang taktik jarang ya kena negatif gitu, tapi Ini ruangnya. bagian pelampiasan, ya kan? iya. Karena kan nonton bola tuh kalau nggak marah-marah kurang oke. kurang greget. Ya, kurang greget. Dan ini nanggepin juga sih, aku mau sekedar ngomong juga teman-teman yang nggak suka format podcast gitu, yang nggak ini sebenarnya bisa di skip aja karena video itu tetap kita bikin kok. Format video itu tetap kita bikin. Tapi buat yang belum tahu gitu, ruang taktik itu kena banned gitu, kena banned iklan. Makanya teman-teman tuh nonton tuh nggak ada iklannya gitu. Dan imbasnya nggak ada gajinya kita sebetulnya gitu. Dan kebetulan ruang taktik ini dibantu gitu malah sama teman-teman berdua ini mau produksi dan bahkan dibantu biaya produksinya untuk bikin podcast gitu sih sebetulnya. Jadi sementara kalau video ya tetap bikin tapi memang kita kurangin nggak terlalu banyak gitu aja sih. Produksi konten yang original tetap ada yang seperti biasanya, dan kita memang menggodok kalau memang ada kesempatan konten-konten lain yang bisa lebih bagus dan lebih bervariasi. Ya siapa tahu ruang taktik bisa jauh lebih besar dan menyajikan lebih banyak konten sepak bola yang lebih Jadi intinya variatif. konten Mas Faiz tetap ada, tenang aja, nggak bakal kemana-mana. Cuman ini adalah salah satu fitur tambahan untuk menghibur kalian semua dan membahas taktik dengan cara yang berbeda. Mungkin kalian sebelumnya cuma dengar suaranya Mas Faiz, tapi ini sekarang langsung dengan board taktiknya. Jadi biar bisa lebih jelas dan lebih spesifik. Oke, langsung saja. Sedih nih. Kita akan membahas hasil pertandingan IPL Pekan berapa kemarin? 4. Pekan 4. Pekan 4 itu ada City versus Fulham, terus dilanjut ada Arsenal MU, habis itu ada Liverpool sama Aston Villa. Jadi untuk yang pertama nih Mas Faiz, seperti biasa City kembali menang. Cuman ada yang menarik nih. Ada debutnya pemain baru Jeremy Doku dari Dibeli dari Rene. Prancis ya. Iya. Terus juga Haaland yang hat-trick. Sama ada di babak kedua tuh ada yang menarik nih. Ada sosok pemain yang belum lama sebenarnya dari tahun lalu dibeli, cuman muncul cukup oke dan kemarin juga bikin assist di mana Haaland bisa hat-trick. Assistnya juga oke, yaitu cutback dari sisi kiri pertahanan Aston Villa si Sergio Gomez. Sergio Gomez. Oke Mas, gimana Mas? Awal nih debutnya Jeremy Doku nih di sisi kiri, winger. Pengganti Grealish di pertandingan tersebut. Ya. Iya. Menarik sih itu karena ada pengganti Grealish itu tadi poinnya. Kita tahu musim lalu tuh Grealish cukup banyak menit bermain, tuh salah satu pemain yang menit bermainnya banyak dan di kiri tuh hampir nggak tergantikan gitu. Di kiri. Sementara kalau di kanan Pep musim lalu tuh biasanya mainin Mahrez itu di UCL gitu, terus atau Bernardo Silva yang di UCL gitu. Ada rotasinya lebih sering lah daripada yang di kiri itu hampir pasti Grealish. Nah, sekarang ada Jeremy Doku, sebetulnya bukan buat pengganti sih, tapi buat variasi aja, kedalaman skuad dan ada opsi tambahan lah, apalagi kalau Grealish nggak fit gitu. Nah, Doku tipikalnya sebetulnya berbeda ya dari Grealish. Kalau Grealish tuh dia suka Ini Manchester warna kuning ya Mas? Manchester warna merah. Aku cuman United bayangin ininya aja. Grealish tuh suka bawa bola sambil ngajakin backnya ada badapan terus
di dekat gini gitu. Oke. Ada satu lagi yang kayak tipikal kayak mungkin Marcus Rashford yang nggak diajak di ini tapi langsung dibawa lari gitu, bawa jauh. Rilis itu dibawa terus sampai garis itu garis backline. Di sini garis samping ini baru dia akselerasi di situ mungkin entah crossing kayak gol Haaland yang di match sebelumnya itu kan dia kok umpannya dari sini tuh dari posisi sini terus Haalandnya di sini nggak cutback sih crossing tapi crossing yang jauh crossing jauh gitu. Nah Doku tipikalnya tuh malah aku lihat tuh mirip lari terus eksplosif. Teknikalnya sangat bagus. Berteknik jadi lebih punya variasi sih Man City jadinya di situ karena dia punya kecepatan juga itu yang kenceng banget tuh Mas kalau di FIFA juga kenceng banget. Teman-teman juga bilang banyak yang speednya bagus mungkin karena sering main PES, main FIFA gitu. Memang dia punya kecepatan dan kecepatan itu bagusnya buat gerakan-gerakan eksplosif gitu sih. Misalkan dari posisi berdiri tahu-tahu dia langsung lari ke depan, ngajak sprint gitu lah. Itu bagusnya seperti itu sih. Meskipun Grealish juga sama, tapi Doku itu lebih bisa kemarin tuh yang menarik tuh kan ada asistennya Man City kan, Joan Malilo itu. Joan Malilo itu dia di babak kedua ada tweak pergantian sih, ada sedikit perubahan taktik lah ibaratnya, tapi nggak begitu signifikan gitu. Jadi si Doku itu terlihat dia sering rotasi juga sama Alvarez gitu. Ya benar. Bedanya itu yang bikin, jadi Alvarez yang ke sayap gitu, sayap kiri, Alvarez si Doku yang masuk gitu. Jadi itu yang bedain juga sih sedikit ada dimensi perubahan inilah attackingnya Man City gitu. Karena semakin bervariasi. Kalau dengan datangnya Doku sendiri kan kalau kita tahu Pep beberapa musim terakhir dia selalu kalau winger kan bukan pemain tipe pelari ya Mas ya. Mungkin selain Sterling dulu. Mungkin hampir mirip ya kalau bisa diingat-ingat malah permainan dari Doku sama Sterling. Mirip Sterling, tapi Sterling tuh bagusnya dia pencetak cukup banyak cetak gol karena dia bisa masuk ke kotak gitu. Suka nusuk-nusuk. Iya, suka masuk ke kotak kan. Dia sering bikin gol-gol yang dibilang gampang tap in gitu-gitu. Itu karena nalurinya dia lah ya Mas. Nalurinya dia untuk datang. Jadi ada sebenarnya aku mau bahas juga soal crossingnya Man City sih. Crossing Man City itu cukup menarik gitu karena ketika ada winger ke sini pasti akan ada pemain yang berusaha untuk selevel sama wingernya. Tujuannya apa? Jadi ketika dia udah cepet duluan gini kan backline-nya lawan tuh masih di sini kan misalkan. Nah, pasti ada satu pemain yang berusaha untuk menyamai selevel ini segaris untuk diumpan seperti ini gitu. Tapi di satu sisi kalau misalkan ini menjaga si ini, otomatis kan garisnya jadi dalam kan, lawannya itu jadi dalam ngikutin gara-gara pemain ini. Nah, itu ada pemain yang ngasih opsi cutback gitu. Nah, ini kalau dikaitin sama match kemarin sebenarnya kayak yang kita bahas tadi si Gomez tadi tuh. Gomez tuh kan gitu juga, dia udah tembus dia sampai ke samping sini. Rico Lewis terus bagusnya dia punya gaya gravitasi atau kalau orang bilang tuh magnet ya. Fokusnya itu diubah semua ke Gomez gitu. Iya betul. Semua jadi fokus ke Gomez, ngelihat ke Gomez ini dia kayak jadi magnet. Terus di Haaland juga bagusnya si Gomez tuh sempat lewat satu, terus dia sempat ngelihat Haaland. Lalu diumpan itu nggak ke Haaland sini. Kalau ke Haaland sini otomatis ini gampang ini gampang ini. Tapi umpannya tuh malah jauh gitu. Keluar terus dia Haaland bisa istilahnya tuh dismarking tuh lepas dari markingnya si ini. Jadi dia turun gini baru di shoot gitu. Itu makanya sebetulnya ini kaitan kayak bahasan kita Chelsea itu sih. Menggerakin lawan itu. Pep itu bilang passing itu bukan buat gerakin bola tapi gerakin lawan gitu. Sama kayak yang dilakukan Gomez meskipun dia bukan passing tapi dribbling. Dia itu juga gerakin lawan tadi tuh, backnya ngikutin semua, gerakin hampir semua. 3 orang gitu Mas. Hampir 3 atau nggak salah ya. Dan di kotak tuh cuma ada 2 pemain itu aja si Gomez sama Haaland aja itu bisa cetak gol gitu. Cukup oke juga sih emang karena sebelumnya dia tuh main di Dortmund tapi nggak terlalu kepake. Dia pindah ke Anderlecht Belgia terus baru ditransfer ketahuan oleh scoutnya City. Cakep sih emang cari. Karena emang scoutnya City merupakan bahkan yang terbaik di Inggris untuk saat ini ya Mas ya. Mereka melahirkan banyak pemain
Contohnya ya. Bahkan si Palmer aja dijual. Iya, Maksudnya padahal kayaknya musim ini tuh harusnya dia bisa dapat peran karena Mahrez nggak ada. Maksudnya kan bisa berbicara malah dijual. Iya. Harganya sih ya 45 juta pound sterling. 40 juta pound. Ya, bagi pemain muda yang belum bisa membuktikan banyak. Iya, starter baru berapa. Iya. Gitu. Tapi mungkin aku nanyain ini nih sih. Erling Haaland gimana nih Mas? Hat-trick dan lagi-lagi si robot seakan nggak ada yang bisa. Entah kenapa back lawan sistem pertahanannya hancur. Mungkin memang bisa dibilang didukung oleh sisi wing kanan kirinya. Tetapi kan kalau memang Haaland tidak bisa memanfaatkan setiap peluangnya juga nothing. Mungkin kita bisa ngelihat kayak Darwin Núñez, dia punya banyak peluang, tapi miss-nya juga banyak. Beda dengan Haaland, itu gimana Mas? Jadi kemarin Joan Malilo itu juga cukup vokal sih, dia ngasih arahan di pinggir statement di press conference itu cukup banyak istilah teknisnya, terus apa yang diomongin di babak kedua. Jadi dia babak pertama itu dia bilang jelek mainnya gitu. Terus dia bilang ke Haaland juga kurang lebihnya itu gini, kamu bolehlah main jelek seluruh pertandingan tapi kamu pasti bisa cetak gol gitu. Jadi Haaland itu memang tipikal ketika ini aku Man City itu kuning ya. Karena ini jadi Haaland itu tipikalnya kan nomor 9 kan. Dia itu nggak banyak impact ke permainan sebetulnya. Nggak banyak impact artinya ke permainan itu nggak sering turun, nggak sering melebar, nggak sering bantu teman, buka ruang buat teman, tapi ya itu tadi Joan Malilo itu pengen kamu impactnya itu di sini gitu. Di kotak 16 aja udah di situ. Nanti kemarin tuh makanya rotasinya kayak Foden yang masuk itu sama Alvarez terus Doku. Walker bisa naik, kadang Akanji yang masuk gitu. Makanya kemarin tuh sebetulnya aku ngelihat Man City itu lebih fluid kemarin tuh. Di mana adanya Joan Malilo kan dia sempat keluar terus di operasi. Pep sedang operasi. Jadi Lilo itu sempat keluar sebetulnya. Terus direkrut lagi dan ceritanya itu dia salah satu matanya lah dalam tanda kutip matanya Pep ngikutin dia terus sampai Berarti di Barcelona juga sama. Iya, di Barcelona itu Joan Malilo juga dan dia cukup disegani juga sih sama orang-orang dan dia ya kebukti kan kemarin bisa dia ngasih arahan dan terus menang. Lagi skornya. Iya, dan itu sih kalau ditanya soal Haaland dia lebih dimaksimalkan di sini. Dia harus memang ya kalau disuruh di finishing ya semua pemain pasti disuruh finishing bagus gitu, tapi kan memang nggak bisa gitu. Kayak Darwin Núñez tadi udah ada contohnya. Iya, dia memang punya ya insting terus dia mengoptimalkan itu ketika dapat bola gitu aja. Predator di dalam kotak penalti lawan lah ya Mas. Berarti bisa dibilang emang striker murni Mas. Iya, mirip Inzaghi? Enggak lah, Inzaghi oke, cuman enggak segalak voucher. Iya, sama-sama tidak memberikan impact di permainan namun impact golnya nyata. Kalau Inzaghi selebrasi sama cara mainnya lebih capean selebrasi. Oke, next kita akan bahas pertandingan kedua yaitu Liverpool versus Aston Villa yang cukup menarik juga dibahas. Karena Liverpool menang dengan skor cukup meyakinkan, clean sheet tanpa Van Dijk, clean sheet atau emang bikin ternyata Van Dijk 3-0. Yang menarik nih Mas Faiz, gol pertama Szoboszlai itu terlahir dari set piece, yang dimana di podcast sebelumnya Mas Faiz pernah bahas kalau set piece itu memang di set sedemikian rupa karena biasanya kalau MU nih ada pemain pelari cepat yang diposisikan di luar kotak penalti. Tapi kemarin tuh waktu Cornell hitung itu si Aston Villa 10 pemain di dalam kotak penalti dan menyisakan 2 pemain Liverpool di luar kotak penalti yang tanpa penjagaan bebas. Akhirnya bola itu rebound dapat Szoboszlai di first time. Jadi menurut Mas Faiz, maksudnya itu memang taktik dari Liverpool kah atau memang Aston Villa yang salah mengantisipasi dengan memasukkan 10 pemain di dalam kotak penalti waktu set piece Cornell? Iya, kalau digambarin sih kurang lebihnya kan ini semua pemain terus Liverpool ada 2 atau 3 ya mungkin. Bias idealnya sih sebenarnya 3 ya. Biasanya habis nendang itu langsung lari ke sini. Nah, yang 3 di luar ini sebagai jaring lah ibaratnya. Kalau bola-bola keluar itu dia yang nerima gitu. Dan
kalau kemarin sih situasinya dia nggak langsung dapat gini kan. Nah, tapi memang buat tim bertahan kalau kita bahas Aston Villanya itu ada dua mau jaga di dalam gitu, di dalam full di dalam kayak kemarin 10 pemain atau di luar gitu, atau nyisain pemain buat counter gitu. Tapi kemarin Emery nggak menyisakan pemain untuk dibuat counter dengan harapan ya antisipasi set piece yang Liverpool di dalam ini gitu. Karena kan Liverpool sebenarnya nggak banyak ya, tapi dia benar-benar ngantisipasi dengan tiang dekat berapa. Biasanya gitu sih biasanya. Kemarin tiang dekatnya ada 2 kalau nggak salah, 2 atau 3 biasanya. Tiang dekat tuh zonal, terus yang lain tuh man marking gitu. Makanya kalau kayak ketika Liverpool juga banyak pemain ya otomatis ngikut juga. Karena kan yang 3 nih zonal nih nggak mungkin jaga kan gitu. Tapi karena pemain lawan jaga, jadinya harus satu-satu pegang gitu. Nah situasinya kemarin kan dilepas ini baru dapat Szoboszlai yang di luar. Mungkin ini yang nggak disadari Emery, mungkin kalau Szoboszlai itu punya long shoot yang bagus gitu loh. Kaki kiri, kaki kanan, semua dua-duanya cukup bagus. Itu udah dari di Bundesliga kemarin sering gitu. Makanya bebas sih kemarin. Harusnya sih mungkin di match-match selanjutnya bakalan marking, ada penjagaan lain lah intinya gitu. Dan kalau melihat penampilan Szoboszlai sendiri yang aku rasa sebagai gelandang elegan, dia di sana masuk ke Liverpool dan menjadi sosok inti. Itu kan nggak semua pemain bisa langsung fit in dengan pola permainan Liverpool, dan Szoboszlai membuktikan kalau memang dia bisa dengan permainan Jurgen Klopp. Dan menurutku dia tipe gelandang elegan, bukan petarung tapi dia kayak asik gitu nontonnya, dan work rate-nya tinggi. Iya, betul. Jelajahnya tinggi. Lemes gitu loh badannya kan. Iya. Nggak petarung-petarung yang mungkin nggak punya teknikal gitu kan. Dia cukup punya teknikal sih memang. Oke, terus juga ada yang menarik nih, gol keduanya Liverpool yang dari bunuh diri. Itu ada posisi backnya Aston Villa nih mencoba untuk offset trap kepada Salah, tapi umpannya TAA juga cukup oke sebenarnya karena bolanya datang pas Salah juga sejajar dengan backnya Aston Villa, jadi nggak kena offset. Nah itu menarik Mas Faiz. Maksudnya si Unai Emery ini emang bikin pertandingan kemarin tuh emang mereka memposisikan backnya untuk offset trap atau memang kelihatan Salah aja yang jago? Sebenarnya memang kelihatan sih Emery itu nerapin offset trap karena apa, dia main dengan 5 back gitu, dengan sebenarnya 4 tapi ada yang wingernya yang ikut turun gitu, jadi kelihatan backline-nya 5. Terus garisnya itu nggak turun gitu, nggak rendah gitu, jadi tetap tinggi gitu. Tujuannya sih itu apa sih sebetulnya, main dengan garis tinggi terus biarin di belakang. Tujuannya itu sebetulnya untuk ngerebut bola di sini sebetulnya. Apa artinya permainannya itu dibikin sempit gitu, dibikin sempit. Kalau bola di tengah ya udah ibaratnya permainan tuh cuman segini aja. Iya kan, tapi kalau kita gini kan lebih luas kan, Liverpoolnya teritorinya itu lebih luas gitu daripada segini. Kalau segini itu harapannya rebut bola di sini terus menang untuk di counter gitu, dengan harapan pressingnya oke. Tapi kemarin menurutku Liverpool itu mainnya juga deep gitu sih, ada Trent Alexander-Arnold yang invert terus terus gelandangnya 3 juga, backnya 3 juga udah jaga sih, intinya udah jaga di belakang McAllister. Makanya yang dimainin tuh sebenarnya McAllister tuh tipe pengontrol kan sebenarnya, pengontrol possession gitu. Dan biasanya narik offset itu juga gini, ini yang dikira mau kena jebak gitu, dikira kena jebak padahal yang lari itu yang salah. Karena yang kemarin tuh posisi di situ ada Nunes kan? Iya, ada Nunes. Makanya ini sebagai pancingan aja gitu. Tapi yang diumpan sini gitu. Tapi kalau kayak gini kan dia jadi unggul nih. Ya, benar. Ini jadi unggul momentum daripada backnya ini. Ya kan, karena dia udah lari duluan. Start offset duluan tapi nggak diumpan gitu loh. Itu sering dipakai buat ini offset sih, sering dipakai buat mengecoh lawan. Ya, ngecoh. Berarti emang cukup oke Mas ya strategi dari Jurgen Klopp nih. Kalau dari kita berbicara dari sisi Unai Emery sendiri, entah kenapa di musim lalu kan mereka digadang-gadang musim ini akan
berbicara banyak dengan mendatangkan banyak pemain seperti backnya mendatangkan Pau Torres, Clement Lenglet, terus di lini depan ada Musa Diaby yang kemarin menurutku nggak seeksplosif seperti dia di Bayer Leverkusen. Nah itu kenapa Mas dari Unai Emery sendiri? Aku rasa Emery itu juga kurang bisa mengoptimalkan potensi ya. Kalau kita ambil contoh kayak misalkan Carlo Ancelotti gitu yang di Real Madrid. Bisa ngorbitin pemain gitulah ibaratnya. Nah itu Emery itu kurang punya kemampuan seperti itu gitu, kemampuan seperti itu gitu untuk membuat pemain itu yang levelnya misalkan 4 dibuat jadi 5 gitu. Itu kurang bisa seperti itu. Makanya banyak sih kayak kita di Arsenal kemarin kayak PP yang Arsenal itu kan flop ya, kita bilang udah flop banget. Sebelumnya di tim sebelumnya dia oke. Berarti Prancis dia main oke juga. Itu jawaban kenapa Emery selalu juara di Sevilla dan Villarreal karena mostly kan emang pemain senior ya Mas. Yang dari situ gitu. Dari situ. Yang udah jadi, yang udah emang established di situ lah ya. Established di situ. Oke, terus terakhir nih kalau soal Liverpool kemarin tuh juga yang menarik adalah TAA Mas, yang lagi itu dia dieksplor sama Lucas Digne di sisi kiri. Jadi karena sering kalau istilahnya kan sering invert ya dia. Jadi masuk ke dalam. Sering banget kosong di sisi kiri, jadi Digne tuh enak banget buat crossing bahkan sampai bawa bola mau deket sama penalti itu apa nih Mas solusinya? Karena takutnya kalau kayak gini-gini terus ketemu pemain cepat katakanlah kayak barusan yang kita bahas tadi Jeremy Doku di sisi kiri bisa bener habis kayaknya si Liverpool tuh kalau aman gitu. Iya, sebetulnya Jurgen Klopp itu sering ngebelain pemainnya ya, termasuk Trent Alexander-Arnold gitu. Waktu dia bilang nggak bisa bertahan, Klopp bilangnya bisa bertahan gitu. Tapi memang sebetulnya aslinya itu memang aksi defensifnya itu kurang gitu. Dan ada penurunan juga sih, penurunan juga. Mungkin level kejenuhan dan segala macam, fokus dan segala macam itu bikin pemain juga berpengaruh sih, performanya nggak bisa naik. Salah satunya ya Trent Alexander-Arnold. Tapi ketika dia di invert ke tengah itu sebetulnya dia jadi punya semangat motivasi baru gitu. Tapi kita harus tahu kalau pemain yang di invert di tengah ya udah sebetulnya Klopp itu nggak punya solusi gitu. Maksudnya ya dia bermain proaktif gitu, percaya dengan permainan ininya, invertnya Arnold ke tengah untuk nyetak gol. Untuk masalah bertahan ya sebenarnya dikasihkan ke Konate sebetulnya. Jadinya tiga gelandang ini, 3 back ini kan Robertson, terus kemarin juga Gomez atau Matip atau misalkan Konate atau siapa ya, dia jadinya harus mengcover area yang luas itu. Intinya ya pasti TA udah kelihatan jelek bertahannya sih, telat mundurnya segala macam. Tapi memang Klopp itu pengen aspek menyerangnya sebetulnya. Makanya sebisa mungkin pemain-pemain yang lain itu udah pressing duluan sebelum lawan tuh ngumpan ke sini gitu. Tapi kalaupun udah bisa terekspos seperti ini, itu tugasnya ini sih memang. Tugasnya jadinya dia bakalan Konate, Matip atau Joe Gomez gitu. Intinya harus mengcover memang. Mungkin ini sih terakhir kalau dari aku pertanyaan untuk Liverpool. Dengan kedatangan pemain baru, Ryan Gravenberch. Apakah itu menjadi jawaban dari kebutuhan Liverpool atau memang seperti apa Mas? Aku terutama waktu itu aku analisis Ajax, Gravenberch ini salah satu pemain yang waktu itu bikin aku ada pemain oke banget sebetulnya pemain ini gitu. Tapi kenapa waktu itu kok nggak ada yang beli gitu waktu itu? Salah satunya ya Ten Hag ke MU gitu. Tapi setelah itu kan musim itu ternyata ya Bayern Munchen kan. Tapi di Bayern Munchen juga enggak. Nah itu masalahnya. Yang di Bayern Munchen ternyata dia nggak bisa step up naik gitu, karena kan dia sebetulnya kalau di Bayern itu mirip sama Goretzka itu kalau dibanding sama Goretzka itu Gravenberch sama Goretzka itu sebenarnya kurangnya di defending intensity-nya sih. Goretzka itu lebih petarung, bisa ball winning juga lebih tinggi. Tapi kalau di Ajax sih Gravenberch itu kan udah ada gelandang bertahan gitu. Misalkan ini 4 ya, nih gelandang bertahan pakai double pivot. Double pivotnya si Gravenberch sama DM. Nanti Gravenberch itu malah lebih sering naik gitu. Dia itu lebih ke box to box. Nah, kalau kulihat itu dia itu justru lebih oke yang di sininya. Jadi cari-cari ruang ke depan, terus bantu
kalau backnya ini ketarik sama misalkan si Tadic atau siapa, itu dia yang masuk gitu. Dia cukup oke di sisi attacking. Apakah itu mirip dengan permainan Gini Wijnaldum, Mas? Sebetulnya mirip, nggak terlalu sih, karena Wijnaldum itu juga salah satu tipe ball winning gitu yang bagus. Tapi ketika menyerang memang Wijnaldum tuh kayak nggak terdeteksi gitu lah. Dia apalagi lawan Barcelona yang kita ingat banget. Sebenarnya bisa ke arah sana gitu. Dan kemarin ada fans Liverpool juga yang di kolom komentar bilang Wijnaldum tuh juga dulunya itu nggak bertahan gitu, tapi sama Klopp diubah kayak gitu. Makanya nanti bisa di pos situ gitu, atau dia bisa di nomor 6 juga, bisa ada kemungkinan seperti itu sih, karena memang kita nggak tau McAllister ternyata di posisi nomor juga gitu. Yang pasti Liverpool punya stok banyak lah di lini tengah sekarang. Ternyata di penutupan jendela transfer musim dingin, musim panas. Musim dingin dong. Musim dingin. Musim panas. Musim panas dong. Ntar saya lagi yang dingin. Jadi cukup oke karena McAllister, Szoboszlai, Ryan Gravenberch. Ada Wataru Endo. Thiago juga masih ada di situ, Mas. Ada. Gitu. Cukup dalam lah. Oke. Liga Champions. Itu saja untuk Liverpool. Next kita pertandingan. Gimana? Prediksinya sangat tepat sekali bukan? Iya. Kalau kita rekap prediksi Rimo yang sejauh ini. Tapi ya gimana nih? Oke. Kita akan bahas Arsenal versus Manchester United. Langsung saja Mas Faiz. Itu golnya nggak offset kan? Yang mana? Garnacho. Udah offset dong, udah VAR itu udah menentukan. Jadi, itu kalau kata Ten Hag, tapi Mas after the game dia bilang kan sudutnya kameranya yang salah. Ya, menurutku sih udah teknologi ya, itu teknologi itu dan nggak bisa dilawan. Ya bisa mungkin ada errornya VAR itu sebenarnya di frame rate ya. Jadi ketika kita orang bergerak itu kan sebenarnya frame rate-nya kan rate-nya kan banyak kan. Nah, teknologi VAR yang lama itu kameranya itu nggak bisa motong sampai kecil gitu. Jadi ketika misalkan bola ditendang ternyata frame-nya itu belum offset misalkan gitu. Tapi itu yang masalah. Tapi menurutku udah tersolusi musim ini gitu. Dan itu ada toleransi sebetulnya. Kalau garisnya numpuk itu onside gitu loh. Itu udah toleransi yang musim lalu dijalanin sama ini. Itu untuk menghindari kayak offset cuman jempol doang gitu-gitu itu loh. Itu makanya udah tersolusi musim lalu gitu, dan kemarin garisnya tuh nggak lewat numpuk ada gitu, nggak numpuk makanya udah secara ini udah kameranya kurang geser tuh. Kalau di Emirates emang ada gitu. Oke. Terus yang menarik juga debutnya Højlund Mas, dia masuk di babak kedua, cukup oke. Bermain nggak full, cuman dia bisa jadi apa ya, selama ini kan sebenarnya MU tuh kekurangan sosok striker yang benar-benar bisa tahan bola, yang bisa lindungin bola, terus jadi tembok, terus mantulin ke pemain tengahnya buat bawa bola ke depan lagi. Termasuk juga dia umpan back heel ke golnya Garnacho tuh Mas. Jadi pertanyaan ini Garnacho yang offset. Yang offset enggak offset. Nah, itu menarik. Apakah memang tipe bermainnya Højlund ini memang yang dicari selama ini oleh MU? Karena kan hampir 2-3 tahun kemarin pasca Lukaku itu terakhir, abis itu oke lah ada Cavani, cuman Cavani lebih apa ya? Sebenarnya tipikalnya ini hampir mirip-mirip dengan winger kayak Rashford kayak gitu-gitu. Bedanya memang dia punya itu tadi power untuk buat jaga badan orang terus. Dan kalau kita bandingin sama kayak misalkan Ibrahimovic, Lukaku, dia kan nggak punya speed kan, ibaratnya nomor 9. Tapi Højlund itu punya gitu. Cepet banget. Jadi makanya Ten Hag tuh pernah bilang kalau mau bikin MU tuh punya tim transisi tercepat di dunia gitu. Ngomongnya tuh langsung kayak gitu. Serangan balik kecepat ya itu sebenarnya udah terbukti sama golnya Garnacho kan. Itu kan serangan balik cepat banget gitu, kombinasi terus serangan balik cepat. Sampai terus kameranya nggak dapet itu Mas. Iya, tapi sebetulnya problemnya itu menurutku di fase apa ya, build up sebenarnya udah ada Onana, tapi di fase progresi sebenarnya sama Chance. Iya benar. Kemarin kan aku udah bagi-bagi teman-teman fase build up itu di awal nih build upnya gimana. Kemarin tuh Arsenal tuh pinternya itu
nggak ketarik Onana juga. Onana jadi, sampai maju ke depan. Iya, ini Onana karena itu sampai Arteta tuh denger Mas Faiz. Jadi lain kali jangan bahas dulu Mas, biar menang ya. Makanya memang Arsenal kemarin tuh taktiknya itu tepat sebetulnya yang dimainin Arteta. Jadi Onana itu memang nggak di press, karena kalau nge-press itu tadi pemainnya jadi yang jaga pemain MU itu jadi lepas markingnya kan. Lepas markingnya itu bisa dijadikan target umpan tapi yang sering lepas tuh kemarin tuh si strikernya pressing melingkar gini terus datang ke pemain ke Onana baru diumpan ke sini gitu. Atau kalau dari sini ya sama datang marking ini karena di marking kan, main marking didateng gini, jadi langsung diumpan ke pemain yang habis dilepas marking. Iya, benar. Sering lepas kayak gitu sih pressingnya MU, makanya Arsenal tuh kemarin dibilang menunggu sih, makanya posisinya sebenarnya nggak terlalu tinggi gitu, 55%. Jadinya memang nunggu MU ketika build up gitu, dan situasinya tuh udah di marking semua di depan gitu sama pemain Arsenal, jadi Onana long pass ya sama aja nggak dapet gitu. Sampai gol gol pertamanya MU dari Rashford kan sebenarnya juga berkat Eriksen yang bisa colong kan, karena bukan yang benar-benar build up yang udah disetting kan, jadi colong baru terupas ke Rashford, Rashford gocek dikit baru gol. Jadi emang benar Arteta sukses Mas ya, maksudnya membaca strategi yang memang bakal digunakan oleh Ten Hag dengan memanfaatkan ball possession-nya si Onana, build up dari Onana. Jadi build up MU nggak masalah sih, fase build up awal tuh nggak bermasalah, cuman masalahnya di fase progresi gitu. Siapa yang memprogreskan bola ke depan? Dua pivot, sebetulnya ada satu lagi Bruno gitu. Satu lagi Bruno sama fullback sebenarnya yang bisa. Kalau lewat sayap kita pakai fullback. Tapi kalau lewat tengah ya ini udah dimatikan gitu. Terus Bruno turun juga diikutin sama Declan Rice gitu. Jadi intinya yang ngalirin bola ke depan tuh udah dimatikan sama Arteta, makanya Onana long pass aja. Long passnya pun juga gagal gitu. Kalau disamain sama De Gea yang gagal ya memang situasinya kayak gini gitu. Nggak ada pemain yang, karena Arsenal berhasil membaca permainan United. Udah lebih menunggu gitu, terus main marking semua gitu. Dan juga fullbacknya menurutku kurang oke. Aaron Wan-Bissaka dan Diego Dalot entah kenapa kayak ngerasa kesulitan buat dia lari ke wing dan dia memaksa buat masuk invert ke dalam. Benar. Susah juga buat menggunakan kaki kirinya. Jadi kalau kita bandingin sama fullbacknya Arsenal, Zinchenko menurutku itu adalah salah satu pembeda gitu. Pembeda ketika kita head to head ya, fullback Arsenal sama fullback MU tadi. Fullback MU disebut sama Mas Rimo. Dan Zinchenko itu ketika misalkan nih Zinchenko yang kuning ya, Arsenal build up ini, aku balik gitu ke sini, MU itu juga sama sebetulnya, matiin pivot-pivotnya Arsenal gitu di marking, tapi di marking ke tengah ini rapat ke tengah, otomatis Anthony itu jadi ikut rapat juga gitu. Anthony ini di sayap gitu, sayap kanan ikut rapat. Nah kalau udah rapat, Zinchenko yang bisa lari ke depan sini. Jadi Arsenal tuh build up-nya tuh lebar gitu, manfaatin kelebaran. Tujuannya pressnya MU itu yang rapat di tengah itu biar kebuka gitu loh. Kalau udah kebuka kan ada umpan gini, gitu. Diumpan ke lebaran tuh pakai Zinchenko, main kayak yang di kanan Ben White gitu. Jadi Zinchenko ya memang invert, tapi dia tuh pinter banget gitu. Nggak harus invert semua, itu nggak harus invert. Tapi di golnya MU waktu lawan MU itu Anthony itu press Saliba. Waktu itu press Saliba. Terus Saliba, aku gambarin di sini aja deh biar gampang. Anthony itu di sini, terus Saliba di sini, Martinelli di sini. Martinelli nerima bola, dan menurutku kesalahan struktur pressingnya Ten Hag itu dia pakai pressing dengan 4-2-4 gitu. Jadi 4-2-4 itu bikin kerja gelandang bertahan tuh berat. Iya benar. Karena apa? Casemiro ini ya dua double pivot, terus ini ngepres ke depan gitu. Nah kalau Zinchenko lepas ke sini, coba lihat. Termasuk golnya Odegaard juga gitu. Gol Odegaard, gol kedua itu karena Anthony nggak jaga Zinchenko, dia track back ya Mas ya. Nggak track back, tapi memang strukturnya dia harus press Saliba ke depan gini posisinya. Terus akhirnya si Saliba bisa
dapat bola ke Martinelli terus diumpan ke Zinchenko. Nah ini situasinya kan 2 versus 1. Iya. 2 versus 1. Ketambahan Casemironya ketarik ke atas. Casemiro ketarik ke atas. Ketambahan Arsenal punya Nketiah yang bisa turun drop antar lini, ada 3 pemain di sini. Masih tetap kalah jumlah. Akhirnya ini ikut ketarik. Evans ketarik, Lisandro Martinez ketarik, ada lubang di sini. Ya. Eriksen masuk ke lubang itu gitu. Nah, cuman Odegaard ditinggal di tengah. Odegaard jadinya kosong di sini gitu. Jadinya sebenarnya kuncinya di sini, kuncinya di Antony. Tapi karena Antony udah press itu tadi struktur 4-2-4 tuh jelek kalau menurutku. Pressing kayak 4-2-4 itu. Karena tugas double pivot jadi berat kayak gitu tadi. Casemiro ke sini, Eriksen ke sini. Dan terlihat di performa Casemiro dan Eriksen kemarin bukan nggak bagus, cuman mereka ngerasa kayak terlalu banyak bekerja di pertandingan kemarin. Overload lah Mas ya. Terlalu banyak area yang di cover. Iya benar. Jadi dia harus mengcover area winger yang ke depan ini. Otomatis kan winger ke depan sama Antony ke depan ya dia harus cover itu, cover sayap sini sama sini. Itu juga tengah gitu. Oke. Terus yang menarik juga selain Antony yang kayaknya harus emang diganti. 100 juta pound sterling. Ya, yang bisa gantiin tuh. Karena beberapa pertandingan Sancho juga ada rumor juga dia sedang bermasalah dengan Ten Hag. Bahwa karena katanya Ten Hag di latihan dia enggak kurang semangat. Cuman Sancho sendiri juga mengeluarkan ke media bahwa dia bersemangat di latihan. Jadi sepertinya di belakang layar sedang ada permasalahan lah dia. Aduh, menang susah, berantem dulu. Ya. Terus yang menarik nih Mas, kemarin tuh ketika bahas Rashford waktu lawan Forest kan Mas Faris bahas tactical foul. Gol pertamanya Forest kan Antony sama Rashford kejar yang cuman lebih dekat Rashford, cuman pintarnya Rashford karena baru memasuki babak pertama jadi dia nggak melakukan foul sama sekali. Nah bedanya Mas Faiz yang menarik tuh di gol terakhir Arsenal, gol ketiga. Itu sebenarnya posisinya kan sebenarnya Rashford tuh man to man sama Reece Nelson itu mah harusnya bisa tuh dia Mas ambil sekali tapi mungkin kecapean karena kan 90 menit bro, cuman harusnya apakah memang itu kesalahan dari Rashford atau memang struktur di belakang yang emang nggak siap untuk mendapatkan serangan balik cepat dari Arsenal? Jadi situasinya memang mirip ya dengan gol itu gitu. Waktu itu Rashford juga sempat kalah duel waktu di lawan Forest kan kalah duel itu. Itu sama juga kemarin tuh juga kalah duel gitu. Tapi perbedaannya ya itu kemarin ada kesempatan ngasih tactical foul tapi enggak. Tapi menurutku memang bukan tipikalnya Rashford berarti kalau memang dia di 2 pertandingan enggak mau bikin kayak gitu. Ya mungkin itu bisa jadi masukan juga buat Ten Hag atau buat manajernya, buat pemain-pemain itu ada triknya gitu untuk melakukan tactical foul. Karena beberapa pemain tuh bisa melakukan pekerjaan kotor itu tapi dengan cara yang nggak kotor gitu loh. Misalkan narik baju gitu, narik baju tapi itu kan nggak terkesan kayak nendang kaki pakai ini. Jadi menurutku itu yang kurang juga di MU belum ada pemain yang mungkin Casemiro yang kelihatan. Roy Keane zaman dulu. Ya Roy Keane tuh lebih ke kasar. Tapi kalau kita lihat kayak Fernandinho di Man City itu cukup pinter kalau ngelakuin. Fabinho di Liverpool harusnya Casemiro tuh Mas ya, tugasnya Casemiro tapi kan kemarin keluar udah keluar terus Maguire jadi striker kemarin. Maguire tuh jadi striker makanya Rashford tuh di belakang gitu ngandalin speednya. Karena kan posisinya corner ya. Enggak corner kayaknya free kick kalau nggak salah. Free kick atau apa. Bola tapi mati. Waktu build up itu udah Arsenal tuh udah mundur, MU udah dapat bola ya udah long pass ke depan karena makanya itu ada Maguire ditaruh di depan sama Ten Hag. Harusnya Dalu tuh dapat tapi ya memutuskan untuk melakukan sliding dan ditipu oleh Gabriel Jesus. Harusnya bisa dijaga. Menarik. Akhir pekan yang cukup indah. Ya cukup babuk ini. Cuman ya oke lah, nggak apa-apa. Arsenal bagus. Tapi memang oke. Cuman Declan Rice oke. Cuman ya itulah. Maguire and Johnny Evans. Yang satunya udah tua, yang satunya masih muda tapi berlaga tua. Dan Arsenal menariknya kan seperti yang podcast kita sebelumnya gitu, mau kembali ke pakem musim lalu gitu.
Ben White-nya di iya, Ben White taruh. back kanan, Zinchenko invert, Gabriel dipasang Gabriel kembali. dipasang. Ya, kayak udah baikan Mas. Oke, menarik pembahasan kali ini. Ada City yang menang lawan Fulham, ada Liverpool lawan Aston Villa dengan skor yang cukup oke, dan terakhir Arsenal. Terakhir nih Mas Faiz, seperti biasa ketika kita review itu harus ada man of the match dari setiap pertandingan. Nah, kalau dari Bung Rimo dulu nih. City Fulham. Haaland lah ya, tetap ya. Oke. Ya udah pasti, meskipun peluangnya banyak tapi nggak bisa dijadikan goal ya tetap. Terus kalau di Liverpool, kemarin aku suka permainan Szoboszlai sebenarnya. Cuman Arnold juga bagus di pertandingan tersebut. Jadi aku lebih prefer ke Arnold di pertandingan Liverpool kemarin. Terus yang di Manchester United kontra Arsenal agak susah sih. Karena Declan Rice juga menunjukkan kualitasnya, mulai nyetak gol juga. Itu pelanggaran. Siapa ya kalau di Arsenal itu, karena permainan mereka cukup merata ya Mas, nggak ke satu orang, terpusat ke satu orang. Nketiah sih mungkin kalau dari aku. Dia salah satu sosok yang bisa merusak konsentrasi pertahanan sih. Oke. Mas Faiz? Kalau Man City, Haaland yang pasti, tapi yang aku mau garis bawah itu ada peran Alvarez juga sih. Julian Alvarez juga itu bakalan oke lah. Sergio Gomez kemarin juga mencuri perhatian. Terus ada debutan baru pemain muda juga sih, siapa tuh lupa aku. Tapi yang jelas partnership Haaland sama Alvarez nih udah kebentuk Mas. Bakalan sering dipakai karena Kevin De Bruyne cedera gitu. Itu yang perlu kita sering tonton lagi, watchlist lah antara Haaland sama Julian Alvarez. Terus kalau di pertandingan Liverpool aku pilih Szoboszlai karena dia juga udah mulai nyetel gitu, terus McAllister juga bagus ngontrol, Trent Alexander juga bagus, antara tiga pemain itu sih. Kalau Arsenal MU sebetulnya gini, ada pemain yang kayak agak sulit dinilai sama netizen gitu karena ya memang kehadirannya tuh sebetulnya nggak terlalu kelihatan gitu, kayak ya salah satunya Declan Rice. Maksudnya yang sama aku sebut tuh Declan Rice ini gitu. Nomor 6 itu kan gelandang bertahan itu kan sebetulnya nggak harus yang melakukan pekerjaan kotor kayak Roy Keane atau kayak siapa, tapi Declan Rice itu selalu ada gitu. Nomor 6 itu dilihat, dinilai atau dianalisis kehadirannya gitu. Kehadiran dalam artian tuh positioning gitu. Taktikal intelijennya di situ gitu. Ketika keserang balik ada, ketika progresi build up ada. Nah, itu kalau kita sandingkan sama Casemiro, nah kelihatan gitu bedanya gitu. Nah, itu Declan Rice jelas lebih ada gitu, lebih ada di sana, dan kebetulan dia kemarin cetak gol, dan itulah kenapa nomor 6 tuh mahal, kayak Seido, Declan Rice, kita sebelumnya Chouameni gitu. Makanya berarti Declan Rice layak Mas harga segitu menurut Mas Faiz? Menurutku sih dengan market yang ada sekarang itu memang harganya bakalan segitu sih. Kita lihat Chouameni kemarin juga 80-90 kalau nggak salah. Terus Caicedo ya kita tahu mahal 125. gitu. Terus Declan Rice segitu. Makanya nyari gelandang Casemiro 70. Makanya menurutku marketnya yang ini yang supply and demand. Ya, supply and demand. Berarti bisa nih Anthony ditukar sama Declan Rice. Harganya sama 100. Ya. Oke lah, begitu saja podcast Ruang Taktik kali ini. Jangan lupa share, subscribe, dan like, serta komen yang banyak sekali. Karena komen Anda sekalian ini cukup oke. Dibaca tuh geli-geli gimana gitu. Terus jangan lupa juga ada QR. Link Saweria. Link Saweria yang bisa kalian coba. Jadi yang seperti dijelaskan Mas Faiz di awal, kalau memang kita saat ini subsidi pribadi masing-masing. Subsidi silang. Jadi bagi teman-teman yang memang mau dan bersedia membantu, ada link Saweria. Dan juga kita mau merencanakan ada merchandise. Ya, seperti apa mungkin Mas Faiz yang bisa menjelaskan untuk merchandise? Iya, kita merchandise, kalau teman-teman dulu udah sering ngajakin sih, kalau teman-teman misalkan oke dengan merchandise ya silakan oke gitu, bilang komen, reply gitu. Dan satu lagi mungkin kalau teman-teman yang pengen belajar, aku juga berencana bikin webinar nanti. Mungkin bayarnya juga nggak terlalu mahal lah, mungkin ya 50.000 udah cukup kayaknya sih. Tapi nggak terlalu basic lah, basic, karena kalau expert nanti ya
waktunya itu harus lebih privat, lebih itu. Makanya nanti kita coba setup untuk itu. Jadi ada ruang buat teman-teman netizen berbicara atau ngobrol langsung dengan Mas Faiz, menanyakan hal-hal detail dari taktikal di sepak bola. Saya seenggaknya bisa langsung setara sama Ten Hag lah ya. Yoi. Habis dapat. Oke, begitu saja. Semoga podcast Ruang Taktikal ini bisa menjawab kegelisahan kita di game week 4 ini. Kegelisahan Anda mungkin. Ya, gitulah. Arsenal senang. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.